Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Eh, Baik ya semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di acara yang kita adain ini, yaitu bimbingan kelompok. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, di sini kita sebelum memulai ke acara intinya sebaiknya kita kenalan dulu ya. Kalian belum pada kenal kan satu sama lainnya? Oke, dimulai dari sebelah kiri saya, nanti dilanjut dari sebelah kanan. Oke, perkenalkan nama saya Riko Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Akhil Saputra. Perkenalkan nama saya Rida Jari. Perkenalkan nama saya Ole Romeni. Baik, di sini teman-teman udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan kepada kelompok individu, siswa atau konseling secara bersama-sama yang melalui dinamika kelompok membahas berbagai topik atau masalah yang relevan dengan perkembangan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, jadi itu ya bimbingan kelompok itu. Baik, di sini kira-kira terus bimbingan kelompok itu membahas tentang topik yang sedang hangat. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau ngusulin nggak nih tentang topik yang sedang hangatnya? Katakan. Judi. Saya mau ngusulin bahas judi. Oke. Dari Karena- yang lain ada nggak? Setuju. Setuju. Ya, Oke. karena zaman sekarang itu banyak remaja yang kena pinjol akibat dari judi, yang berhenti kuliah, yang ngutang sana sini gara-gara judi. Ya, Terus gimana tanggapannya teman-teman terkait judi? Sebenarnya judi sangat pengaruh buruk gak sih bagi teman-teman? jelas ngutang sana sini, pinjol, itu kan udah sangat jelas mempengaruhi sangat buruk pada diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Tapi kenapa judi itu apa ya? Kenapa penjudi itu sangat batu? Sangat baca. Iya. maksudnya Kayak maksudnya susah diomongin lah, kayak ketika seorang pejudi nih kayak buat disuruh stop tuh kan rata-rata orang tuh kayak susah kan buat disuruh stopnya, apalagi di detik ini juga. Apa langsung? sebenarnya gini, balik lagi, kenapa orang-orang mau bermain judi? Pertama, kenapa? Yang saya nanya, kenapa coba? Sholat kurang duit, butuh duit. Ada duit. Dari duit yang instan, Ya. dari judi. Nah, yang awalnya main dikasih dikasih withdraw, dikasih gede dari judi, dikasih judi, tapi malah lama kelamaan keterusan. Nah, kenapa si orang itu nggak bisa mikir kayaknya gue udah rugi gede ini dari judi, kayaknya gue harus berhenti. Tapi enggak,
Malah tuh orang, gua kayaknya besok dapat sekian, besok bisa nih depo sekian, dapatnya sekian gitu, lebih gede. Kenapa nih orang selalu mikirnya gitu, nggak mikirnya ke enggak nih kayaknya gue udah jual habis, jual barang, udah pinjol, tapi tetap aja main judi. Kenapa itu? karena otaknya dicuci sama apa ya, situs-situs judi online kayak gitu. Oh dapat nih kayak gitu, dicuci. Jadi nggak mikir ruginya dia, terus aja mungkin sana sini pinjol segala macem. Apalagi yang lebih fatal sampai bunuh diri kan, nggak mampu bayar utang-utangnya. jujur tanya Niko Mario Mario Nah, ya udah lanjut, balik lagi ke moderator. kembali lagi ke moderator anjing. Iya lah kan orang jawab. ini belum jelasin nih Mas Rido Tentang judi tuh saya gimana terkait judi, kayak judi tuh emang harus dibasmi apa kayak ya udah, karena kan yang kita tahu polisi juga ada oknum-oknum polisi yang masih main juga. Jadi kayak apa harus dibasmi apa ya udah dibiarin sampai orang-orang pada sadar sendiri. Gitu sih, jangan dibasmi ya. Yang dibasmi. Iya, soalnya kadang-kadang ada orang yang misal bisa gocap buat ya setidaknya buat naik jadi 150. kayak ini juga bisa ini Berarti melenceng ini. menurut Mas Rindo judi itu gak apa-apa gitu. Ya enggak, maksudnya kan kalau kita nggak ada yang main judi terus admin judinya tetap dari mana duit kan? Nah, ini melenceng. Nah, Aku masuk ke sono. dan dari agama aja Oh, iya, judi bener. itu nggak boleh, haram hukumnya. Admin cok. Berarti Mas Rido ini rock ya ke judi. Dihilangin aja berarti. Gila. Soalnya emang menurut agama kan Nggak boleh. judinya haram kan. Ya. Emang harus dibasmi cok. Iya harus dibahas. Harus dibasmi judi itu. Benar, tapi kontra terhadap judi. Sebenarnya mah harus lebih banyak apa sih, sosialisasi terhadap masyarakat kalau judi itu nggak baik gitu. Jadi sehingga masyarakat yang tadinya belum tahu judi udah tahu dampak buruknya dulu. Judi itu nggak baik gitu, daripada harus kenal judi dulu, harus ada apa sih, edukasi. Menambahkan dari Mas Mario, nah memberikan edukasi. Jadi kita kalau pengen biar apa ya, biar nggak terjun gitu ke perjudian kayak gitu, kita harus ke masyarakat, ke anak-anak sekolah, memberikan edukasi apa itu bahayanya judi online. Tapi kan banyak gak sih kayak sebenarnya faktor utama yang harus kita
kan sebelum dibasmi nih harus tahu kan kayak apa sih faktor yang buat judi ini makin merajalela, ya kan? Menurut teman-teman faktor apa dulu nih yang harus bener-bener dihapus, kayak bukan dari saat, jadi kayak bukan langsung slotnya ya yang dihapus, karena kan pasti orang-orang tuh pasti kayak pada sakau kan yang tiap hari kayak nyepin kayak pasti pada sakau kan. Sebenarnya judi itu sulit buat dihilangin karena kan emang udah dari zaman terdahulu juga, di zamannya jahiliyah itu ada yang namanya perjudian, bukan online. Karena sekarang media digital berkembang secara pesat ya, jadilah judi online begitu. Lingkungan Ya temen gak sih? Mindsetnya berat, mindset individunya. Tapi walaupun mindset, kalau ajakan teman kan kayak anak Gen Z pasti kayak apa ya, paling Gengsi. positif banget, maksudnya paling nurut. Jadi anak-anak Gen Z itu pada nurut banget. Kalau apa ya, kalau omongan teman tuh lebih diikutin daripada omongan orang tua, bener gak sih? Ya kan, kayak omongan orang tua kayak ngapain beli garam, tapi malah nanti gitu kan, tapi giliran teman kayak nah makanya kita adakan itu harus ada apa tadi namanya, Apa sih? edukasi ke masyarakat dari SD kita udah melakukan edukasi tentang bahayanya judo, terus pergaulan bebas, seks bebas, gitu loh. Jadi biar agar masa depan anak bangsa juga cerah 2000 Iya, nah, 45 Indonesia Mas. gitu. Terus sebenarnya orang-orang masyarakat Indonesia main judo tuh karena yang pertama faktor ekonomi juga. Jadi kayak ibarat 50.000 bisa ngasilin 3 juta, siapa yang nggak tergiur? Kita mau pengangguran gitu kan, dari situ ya gitu lah. tapi kalau berarti kalau untuk kan itu buat faktor-faktor yang kayak Salah satu. masa-masa ya, salah satu faktor yang dialamin kayak yang suami istri yang baru itu apa namanya, yang baru nikah Pasutri. pasutri biasanya kan kayak lumayan nih ada judi online kayak dari 50 bisa naik 3 juta kayak gitu. Itu kan mungkin faktor-faktor yang udah dewasa ya, kayak mungkin ada gak sih faktor yang kayak dari anak SMA nih, kayak kan duitnya masih dari orang tua kan, kayak apa sih faktor yang pengaruh dia nih? Ya itu balik Sama lagi, aja. yang mulai dari 50.000 dapat 3 juta, ya gimana nggak tergiur anak SMA bisa ngasilin duit sendiri secara instan 3 juta gitu, modal 50.000. Sebenarnya itu secara biologi itu bisa dijelaskan kenapa orang-orang bisa terus-terusan bermain judo, karena psikisnya tuh dimainin, kayak otaknya tuh pengaruh pikirannya dimainin, jadi sehingga masyarakat tuh masih terus-menerus bermain judo tuh. Ya, moderator.
udah ngebahas tentang judinya, apa itu judi ya kan. Kayak sekarang nih kita ke cara Lu cara mengatasi. Nah, kita sekarang ngebahas, tadi kan udah ngebahas tentang apa yang judi kan, udah mengenal lah judi itu apa, kayak gimana siklusnya. Nah, di sini ada nggak teman-teman apa sih, cara mengatasi biar judi ini, cara mengatasi judi online? Yang pertama Ya, balik lagi tadi edukasi, terus yang kedua link-link web itu gimana caranya pemerintah harus bisa memblokir. Terus yang ketiga di bandara harus ditangkap mau nggak mau gitu. Kalau menurut saya kalau menurut Mas Rido, ini iklan yang biasa di IG, nah TikTok, semua. dari selebgram ya. Selebgram, video IG yang harusnya tentang dulu dihapus semua kalau tidak diblokir sama pemerintah. kalau dari Mas Irfan, Dari saya sih tadi tuh kata Mas Mario, Mas Rido, saya nambahin jauhi lingkungan yang kayak gitu, maupun itu teman sendiri, ya udah jauhin aja. Mau itu di musim, ya ngapain juga, teman kita masih banyak di sini yang tetap di situ, cari pengalaman, cari pekerjaan yang sebenarnya ya merintis lah dari kecil-kecilan, jangan menggunakan uang, tiduran, buka HP, spin. cara mengatasinya apa ya? Memberikan edukasi, Enggak, setelah cara mengatasi apa? banyak Baru banget. nggak main judi. Banyak Atau manfaat? Banyak cok kalau manfaatnya banyak banget lah. Kita bisa apa, manage keuangan. Tapi teman-teman di sini ada yang pernah judi gak? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. bersih 50.000 bersih. Sirik. Jadi udah apa? Tapi biasanya Masih karena apa sih nggak kecanduan usahanya nggak tahu orang-orang jadi kena hijau banyak kan itu jadi utang sana sini ada yang gini-gini. gue pusingnya tutup aja. Oke teman-teman, mungkin kita
kesimpulannya dulu ya, Kesimpulannya kesimpulannya dari dulu. teman-teman. Kesimpulannya Kesimpulannya, moderator kayak gimana? kok moderator sih? Enggak dari kalian, Cok. Enggak dari ini. Dari chat. Jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari diskusi malam ini yaitu tentang bahas judi online. Jadi yang saya tangkap itu kesimpulannya ya, judul itu nggak baik buat diri kita maupun masyarakat lingkungan sekitar, karena efeknya bisa merugikan lingkungan sekitar, merugikan diri sendiri, terus jadinya kelilit utang kemana-mana. Dan cara mengatasi judul sendiri itu ya dari pemerintah sendiri harus banyak-banyak melakukan edukasi terhadap masyarakat, terus nangkep bandara langsung, situs-situs web diblokir, iklan di sosmed gimana caranya nggak bisa lolos tentang judul. Ya gitu kesimpulan dari saya. Ada lagi nggak dari teman-teman? Sudah wakil kan. Oke. Mungkin kita akhiri saja ini kelompok pada hari ini. Mari kita membaca doa. Mari kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emang mau dikat-kat.